Baiklah anak-anakku sekalian yang para cantik-cantik yang kami cintai. Itulah tadi Saudari Devi membacakan ayat per ayat yang harus nanti kita identifikasi. Karena tujuan pembelajaran kita adalah satu, ya, untuk menjelaskan pengertian maktobi baik secara istilah maupun secara bahasa. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Yang kedua, menyebutkan huruf-huruf maktobi itu apa saja, ya. Kemudian mengidentifikasi bacaan yang mengandung ayat maktobi. Yang ketiga, membuat proyek, ya. Proyek ini mengerjakan yaitu LKPD. Baiklah, kami jelaskan tentang materi maktobi. Pada dasarnya maktobi mat itu dibagi menjadi dua, yaitu mat asli atau maktobi, yang kedua adalah mat far'i. Apa? Mat dan mat far'i. Maktobi secara bahasa artinya adalah panjang. Kemudian maktobi, mat itu sendiri artinya panjang, tobi artinya adalah alami atau biasa. Jadi secara istilah maktobi adalah memanjangkan suara dengan panjang 2 harokat pada bacaan Al-Quran. Jadi hanya berlaku kepada bacaan Al-Quran, bukan pada selainnya Al-Quran. Karena yang mengandung tajwid itu hanyalah kalam Allah. Apakah boleh mungkin ada tulisan pegon yang berapa itu tulisan Arab dibaca sebagaimana hanya maktobi? Kurang baik. Contohnya misalkan aku cinta Indonesia, tulisannya kan alif kaf wawu, aku. Masa kamu baca aku cinta, kan tidak demikian kan? Jadi tajwid itu hanya berlaku kepada kalam Allah, ya. Yang mana tajwid itu pada dasarnya adalah hukumnya adalah bid'ah. Karena tidak melalui dasar dari Rasulullah. Tapi yang mendefinisikan tajwid ini adalah para sahabat. Kenapa demikian? Karena demi untuk memudahkan umat-umat Nabi Muhammad yang sampai sekarang ini, kalau tidak dikasih ilmu tajwid pelengkap Al-Quran akan kesulitan. Sehingga memudahkan baca Al-Quran harus mengenal ilmu tajwid, ya. Kembali kepada asal mula. Kemudian maktobi itu hurufnya ada berapa? Ada 3, apa saja? Alif, ya, wawu. Jadi alif, huruf alif, ya, dan wawu itulah yang tergolong huruf maktobi. Itu pun tidak semuanya huruf alif, ya, wawu dikatakan maktobi. Tidak. Kenapa? Karena ketiga huruf itu harus mengandung unsur syarat-syarat maktobi. Lah maktobi alif ya wawu disingkat menjadi ayu. Ayu. Ayu kayak kalian semuanya ini ya. Semuanya ayu, cantik, manis, menggemaskan ya. Motivasi kita bersama ya. Sehingga kalau kita itu ayu, tahu namanya huruf maktobi, ya. Kemudian huruf alif misalnya, syaratnya bagaimana? Huruf alif menjadi huruf maktobi, syaratnya bagaimana? Harus jatuh setelahnya harokat fathah, ya. Contohnya seperti apa? Amma, ya. Mimma, ya. Itu alif harokat fathah. Afala taqimun, afala, la ada huruf alif. Afala taqimun, apakah kamu tidak punya akal? Kan demikian.
Ketika kita menjumpai ayat demikian, itu sebenarnya mengingatkan kepada kita, afala taqilun. Afala ada lam alif. Alif yang pertama adalah alif istifham. Alif yang kedua setelah lam namanya alif huruf mad tabi'i. Afala taqilun. Apakah kamu tidak berpikir, tak punya akal? Sesungguhnya Allah menciptakan langit, bumi isinya ini demi apa? Kebutuhan manusia. Iya. Ketika manusia sudah menikmati dunia isinya ini, kok tidak mau bersyukur? Maka Allah menjawab, afala taqilun. Ya kan? Kita sudah memiliki udara tiap hari tanpa bayar. Ya. Bayangkan kita melihat orang yang sakit berbaring di rumah sakit, ya. Oksigen satu tabung ada yang harganya 750, ada yang 1.500.000. Satu tabung itu hanya maksimal 7 hari. Bayangkan kita hidup menghirup udara beli, gimana? Kemana-mana bawa tabung, bisa nggak? Kan bisa bayangkan. Makanya dengan demikian, afala taqilun, kita dikasih akal supaya untuk berpikir. Guna-guna apa? Mencari ilmu. Apa kamu tidak berpikir? Apa kamu pakai apa? Kan gitu ya. Jadi afala, hamzah yang pertama alif namanya alif istifham, kalimat tanya. Kemudian alif yang kedua afala, afala. La yang kedua, huruf alif yang kedua dinamakan huruf mad tabi'i. Maka alif dikatakan sebagai huruf mad tabi'i bila mana? Ya, jatuh setelah harokat fathah. Ya, andai kan ada alif, ya bukan mad tabi'i, maksudnya bagaimana? Contohnya ya, misalkan akala, alif ini bukan huruf mad tabi'i. Afala tadi juga sama. Alif yang pertama bukan huruf mad tabi'i. Akala artinya makan. Kalau digantikan dengan huruf lam, afala lanan, makanya am jadi istifham. Afala. Alif ini bukan dikatakan mad tabi'i. Karena apa? Tidak jatuh setelah harokat fathah. Meskipun harokat fathah, tapi tidak setelah harokat fathah. Itu yang pertama. Yang kedua, huruf mad tabi'i adalah ya. Ya ini tergolong huruf mad tabi'i bila mana? Ya, jatuh setelah harokat kasroh. Jadi tidak semuanya huruf ya dikatakan mad tabi'i. Ya. Jadi apa itu? Contoh lagi yang huruf ya yang bukan mad tabi'i. Afala yubsirun. Ya ini kan ada ya kan? Afala yubsirun. Ya di situ bukan ya mad tabi'i, tapi ya itu adalah ya huruf apa? Mudhora'ah. Huruf mudhora'ah. Dari apa? Afala yubsirun. Dari apa? Basara yubsiru. Absara yubsiru. Ya. Jadi ya di situ bukan namanya ya mad tabi'i, tapi ya huruf mudhora'ah. Contoh lagi, yadullahi fawqa aydihim. Yadullah artinya tangannya Allah. Padahal itu adalah kekuasaannya Allah. Yadun artinya tangan. Ya di sini bukan dikatakan huruf mad tabi'i. Karena apa syaratnya? Huruf yang mad tabi'i harus jatuh setelah harokat kasroh. Ya. Contohnya apa? Napa yang mad tabi'i berupa huruf ya? Ayo. Fima. Apalagi? Yang apa yang tahu? Devi. Mad tabi'i dan huruf ya. Fihi, fima, fiha, fikum, ya. Jadi banyak sekali. Kalau itu ada harokat apa huruf ya, harokatnya kasrah sebelumnya, maka ya dikatakan huruf mad tabi'i. Tapi tidak semuanya huruf ya dikatakan mad tabi'i.
Kalau tidak jatuh setelah harokat kasroh. Dapat dibagi? Ya. Kemudian yang apa ini yang ketiga? Apa tadi huruf wawu? Ya. Huruf wawu dikatakan matobi'i bila mana huruf wawu jatuh setelah harokat doma. Apa tadi setelah harokat doma? Bila mana ada huruf wawu kok tidak setelah harokat doma, maka bukan dikatakan huruf matobi'i. Seperti apa? Wa daraballahu masalan rajulaini. Wa daraballahu masalan rajulaini. Ini juz 20 ya. Jadi banyak sekali contohnya kayak gitu. Jadi ada huruf wawu kalau gak jadi setelah harokat doma bukan dikatakan huruf matobi'i. Jadi matobi'i contohnya huruf wawu apa? Lam yalid walam yulad. Lam yulad. Afala taqilun. Kilun itu ada wawu. Ya. Kalau itu dibaca terus, dibaca wasal menjadi matobi'i. Kalau diwakofkan menjadi mat aridis sukun. Ya. Jadi matobi'i itu hurufnya ada berapa tadi? 3. Ada 3. Apa aja? Alif, ya, wawu. Kemudian syaratnya huruf matobi'i apa aja? Alif. Syaratnya diikuti fathah. jatuh setelah harokat fathah. Ya, jatuh setelah harokat kasroh. Wawu setelah harokat doma. Sekarang contoh yang matobi'i dari huruf wawu. Siapa yang bisa mungkin? Matobi'i dari huruf wawu. Ayo Silvi. Dia. Aja dia kasih contoh. Yuliju. Ini juz 3. Ada. Juz 21 ada. Ada yuliju, ada tuliju. Kalau juz 3 tuliju. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Ya. Jadi ada yuliju, ada tuliju. Kalau yuliju itu berarti dihakikatkan kepada fa'ilnya adalah mudzakkar. Kalau itu berawal dari tuliju, maka itu berarti hakikatnya fa'ilnya adalah mu'annas. Seperti apa? Wa taras syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim. Ya. Idza tala'at tazawaru an kahfihim. Jadi itu tadi contoh yang tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Allah memasukkan malam kepada siang, memasukkan siang kepada malam. Artinya apa? Allah menciptakan malam dan siang, yang menggerakkan siang menjadi malam, malam menjadi siang hanyalah Allah. Bukan karena matahari tenggelam, tidak. Ya, bayangkan kalau kita melihat pas waktu apa itu mendung gelap ya, matahari nggak ada, seolah-olah kayak malam atau yang lain. Jadi yang menjadikan apa itu malam dan siang itu hanyalah Allah. Juz 11 dikatakan di situ Allah berfirman, walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran. Ya, wal qamara nuran. Nuran ada berapa bacaan? Nuran wal qamara nuran. Dua matobi'i. Yang satu nuran sebab apa? Wawu dahului dengan doma. Nuro alif dahului dengan fathah. Ya.
Jadi matobi itu sebenarnya sangat mudah ya. Nanti kalau sudah masuk kepada pembahasan 4 far'i yang jumlahnya kurang lebih 13 itu nanti akan lebih sulit lagi. Tetapi itu tergantung kepada masing-masing cara berpikir ya. Jadi itu sekilas apa itu materi tentang matobi'i. Jadi matobi'i itu saya ulangi lagi ya. Matobi'i itu hurufnya ada 3. Huruf alif, ya, wawu. Kemudian syaratnya alif menjadi matobi'i harus jadi setelah harokat fathah, ya setelah harokat kasroh, doma setelah harokat wawu setelah harokat doma. Nah kemudian tak ulang flashback lagi ya. Matobi itu hurufnya ada 3. Tidak semuanya huruf alif, ya, wawu dikatakan matobi tanpa melalui syarat yang 3 itu ya. Contohnya ada waladan, waladal mustafa, waladal mustafa, wulidal mustafa. Walaupun itu wawu harfan doma, karena di awal kalimat bukan dikatakan matobi'i. Kita kan kemarin barusan ngaji kita al-Barzanji kan ada awal dari apa itu kan ada kan wulidal mustafa, wulidal habib ya. Jadi asalnya walada menjadi wulida. Kalau walada adalah fi'il madhi, kalau wulida mabni majhul, fi'il madhi mabni majhul. Kalau walada artinya apa? Melahirkan. Kalau wulida dilahirkan ya. Jadi kalau walada artinya kalimat aktif, kalau wulida kalimat pasif menjadi mabni majhul. Makanya wulida wawu walaupun harokatnya doma bukan dikatakan huruf matobi'i, sehingga tidak boleh dibaca 2 harokat. Wulida tidak boleh ya. Jadi wulidal mustafa bukan demikian. Jadi itu tadi sekitar pembahasan tentang matobi'i. Kiranya dari situ nanti coba apa itu yang kurang paham, yang mana ditanyakan. Mungkin ada yang mau tanya anak sekalian?